Oke, selamat siang Bapak Ibu. Ini masih jam 2 kurang. Saya cuma cek audio aja. Sementara tolong nyalakan suaranya ya Bapak Ibu. Kalau suara saya tidak terdengar, coba lihat di grup WhatsApp. Terima kasih, kita tunggu sebentar ya. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Ini udah jam 2 pas, kita langsung mulai aja ya. Dengan suara saya, kalau ada yang masih tidak terdengar, info aja di chat group, WhatsApp bisa, di Zoom-nya juga bisa. Oke. Oke, ada lagi yang masih
Masalah suara nggak ada kali ya. Langsung saya mulai aja. Oke. Sebentar. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Wike Widianti, selaku Marketing Communication dari PT ECS Raya Indonesia yang hari ini akan membantu Bapak Ibu untuk melihat training hari ini. Training kita hari ini mengenai pengenalan dasar Luminos, yaitu inverter, solar panel, dan baterai. Dan mungkin dari Bapak Ibu ada yang belum mengenal saya karena banyak wajah-wajah baru yang saya lihat nih, banyak peserta-peserta baru. Saya langsung mulai aja, saya sharing screen dulu presentasi kita hari ini. Oke, sudah. Sepertinya sudah di materi kita. Oke, saya ucapkan selamat datang. Saya informasikan dulu apa aja yang akan kita lakukan hari ini dan ketentuan mengenai training hari ini supaya Bapak Ibu jelas. Oke, sesi presentasi akan dilakukan oleh host kami, yaitu kami sebagai PT ECS Raya Indonesia penyelenggara untuk training hari ini. Kami akan mematikan suara peserta. Jadi seperti saat ini suara Bapak Ibu kita matikan supaya Bapak Ibu fokus terhadap training kita, tidak ada suara-suara lain yang terdengar sehingga mengganggu jalannya training hari ini. Tanya jawab ada di setiap akhir presentasi. Oke, jadi kita hari ini cuma ada satu sesi. Jadi presenter kami akan mempresentasikan seluruh materi presentasinya. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang tidak jelas atau masih bingung, nanti Bapak Ibu boleh tahan dulu, mungkin dicatat dulu di kertas atau diketik di mana. Nanti Bapak Ibu boleh tanyakan ketika kami infokan waktunya sesi tanya jawab gitu. Kalau Bapak Ibu langsung bertanya, mohon maaf nanti mungkin tidak akan kami jawab karena bukan waktunya tanya jawab. Takutnya nanti apa yang Bapak Ibu tanyakan akan dijawab di slide berikutnya atau materi berikutnya. Jadi saya rasa hold dulu aja pertanyaannya atau ketik dulu aja atau catat dulu di mana, nanti kalau udah sesi tanya jawab langsung siap ditanyakan. Begitu. Oh iya, untuk tanya jawab tolong Bapak Ibu bisa ketik di grup WhatsApp yang kita kemarin udah chat-chatan, yang udah saya bikin di handphone boleh, ataupun di aplikasi Zoom ini, Bapak Ibu tinggal ketik aja, tapi tolong di everyone. Karena saya sebagai admin nanti akan lihat dari akun Zoom yang berbeda, jadi jangan cuman chatnya tuh private gitu, chat personal, tapi langsung aja ke semuanya. Jadi semua orang bisa baca, jadi kita bisa diskusi bareng-bareng. Oke, ya pertanyaan dan hal lain dapat diketik kolom komentar. Udah, pembagian hadiah dibagikan di akhir acara, registrasi sudah kami tutup. Ya seperti yang sudah saya infokan sebelumnya, Bapak Ibu harus registrasi untuk mengikuti acara ini supaya nanti kita bisa melakukan undian untuk hadiah. Trainingnya hadiahnya simpel, yang penting kan Bapak Ibu dapat materi hari ini. Kita udah tutup registrasinya, Bapak Ibu yang mungkin udah terlambat nggak bisa ikut registrasi, mohon maaf, tidak perlu registrasi kembali, kami hanya akan mengundi dari nama yang sudah kami dapatkan. Oke. Kalau Bapak Ibu tetap mau ikut training nggak apa-apa, nggak ada masalah, ikut-ikut aja, cuman mohon maaf mungkin hadiah mungkin nanti nggak dapat ya. Oke. Presentasi hari ini akan dibawakan oleh Bapak Taufik Ahmadi selaku Technical Product untuk Divisi Energi dari PT ECS Raya Indonesia. Oke, saya berikan kepada Bapak Taufik, silakan. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Semoga sehat semua kita. Oke. Untuk hari ini mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah pernah ikut training, mungkin pernah melihat saya sebelumnya.
Kalau yang belum, mungkin saya akan perkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Taufik Ahmadi. Saya sebagai Technical Product dari PT ICS Raya untuk divisi energi. Kita hari ini akan membahas, sebelum pertanyaan, saya mau tanya nih Bapak Ibu nih. Gelap nih. Ketika mati lampu ini, kita harus ngapain nih? Apakah Bapak Ibu masih memakai genset untuk power backup-nya? Ada saatnya kita harus mengganti. Kenapa? Ada teknologi modern lagi yang namanya itu adalah long backup UPS. Kita dari Luminous mengeluarkan itu. Apa sih Luminous itu? Dia adalah sistem backup otomatis ketika mati lampu. Apa keuntungannya dan apa benefitnya? Plus minusnya adalah kita tahu kalau pakai genset kan pasti akan butuh seperti bahan bakar minyak dan juga mengeluarkan polusi. Nah, untuk Luminous sendiri atau inverter itu tidak mengeluarkan asap karena dia secara otomatis. Yang kedua, tanpa bau. Dan ketiga, yang paling penting adalah dia otomatis menyala tanpa Bapak harus pergi keluar rumah atau ke samping garasi untuk menyalakan genset kembali. Apa aja sih Luminous? Luminous itu pertama kita mengeluarkan beberapa jenis atau beberapa macam dari produk. Yang pertama adalah baterai. Baterai itu terdiri dari dua tipe yang kita punya adalah Verela dan tubular. Untuk Verela sendiri kita punya jenis dari tipe yang terkecil adalah 5Ah sampai dengan yang terbesar 200Ah. Untuk tubular sendiri kita ada dari 100Ah sampai 200Ah. Yang kedua adalah inverter. Ini adalah jenis atau macam-macam produk dari Luminous inverter. Jadi kalau Bapak ingin menggunakan dengan sistemnya off-grid atau on-grid, itu kita sudah memiliki alatnya semua, Pak. Tinggal nanti tergantung kebutuhan Bapak ingin menggunakannya yang seperti apa dan keperluan yang seperti apa. Yang ketiga adalah solar panel. Solar panel mungkin Bapak-Bapak sudah paham apa itu solar panel. Tapi mari kita akan buka lagi satu persatu. Apakah itu baterai itu, apa sih baterai? Nah, baterai ini adalah alat sebagai penyimpan tenaga listrik arus searah atau DC. Jadi ketika dari produksi si solar panel, itu kan pasti akan menghasilkan sebuah power, sebuah daya yang akan disimpan di dalam baterai untuk bisa kita gunakan di kemudian atau apabila terjadi mati listrik. Nah, ini tadi ukuran-ukuran yang kita miliki, yang dari Luminous miliki, itu dari Verela itu dari 5Ah sampai dengan 200Ah. Dan jenis tubular sendiri itu dari 100Ah sampai dengan 200Ah. Untuk solar panel sendiri, itu pengertiannya, yang juga seorang orang mungkin Bapak-Bapak mungkin tahu, itu sebuah fotovoltaik. Mungkin orang menyebutnya fotovoltaik. Nah, yaitu adalah alat yang mampu mengkonversi cahaya matahari menjadi energi listrik. Ukurannya berapa aja? Kita ada dari 100 watt sampai dengan 250 watt. Nah, selain dari itu, kita sudah memiliki sertifikat dari BPPT. Dan yang ketiga adalah inverter. Nah, inilah dia inverter yang akan kita bahas.
pertama, inverter itu adalah perangkat elektronika yang digunakan untuk mengubah tegangan DC, artinya dari storage tadi menjadi tegangan AC, atau kita sebut untuk beban pemakaian. Ada dua macam dari jenis gelombangnya, itu ada yang gelombang sine wave atau sinus, dan juga ada gelombang kotak atau square wave. Peruntukannya biasanya kalau untuk gelombang sinus itu untuk beban-beban induksi, artinya tanpa motor. Tapi kalau square wave itu untuk gelombang untuk peralatan-peralatan motor-motor servo. Inverter sendiri, nah sekarang tadi kita sudah pengenalan produk-produk dari Luminous. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah materinya yaitu solar hybrid. Itu salah satu dari jenis produk di Luminous, di mana Bapak-Bapak pernah melihat ini? Mungkin nanti kita bahas ini solar hybrid. Nah, ini dia apa aja yang ada di solar hybrid. Dia gelombangnya udah sine wave. Memiliki controller yang sudah terintegrasi dengan modul utama. Kenapa harus solar hybrid? Nah, ini dia memiliki juga output daya AC dan DC. Jadi ketika Bapak ingin menggunakannya pada beban AC, dia sudah tersedia. Dan apabila Bapak ingin dengan outputnya beban DC juga tersedia. Untuk kapasitas di 1500 VA, itu saya kasih spesifikasi, dia untuk output DC-nya sebesar 5 ampere, 24 volt. Gelombangnya adalah sinus murni. Pengisian cepat melalui teknologi e-charge, artinya intellectual charging. Jadi dia memilih prioritas mana lebih dulu untuk pengecasan baterai. Karena dia sudah terintegrasi dengan controller, jadi prioritas utamanya adalah solar panel. Ketika solar panel sudah artinya mendung atau gelap, maka dia langsung akan diinjek oleh PLN. Itulah yang namanya solar hybrid. Memiliki sistem proteksi, jadi ketika ada di dalamnya ada pengaman, ketika nanti ada tegangan lebih atau beban lebih, itu maka dia akan terinterkoneksi sendiri. Memiliki mode eco dan UPS dengan transfer LED itu 10-20 milisecond. Skematiknya seperti ini, Pak. Grid PLN masuk ke inverter, atau ini untuk skema ketika dia tidak memakai panel surya. Grid PLN masuk ke inverter, lalu charging ke baterai. Setelah itu baterai full, maka dia akan mengalirkan ke beban. Ini sistem kerja ketika hanya memakai PLN saja. Kenapa hybrid ini kita bisa memakai PLN saja, atau dengan panel surya saja, atau juga bisa kombinasi antara panel surya dan PLN. Nah, ini sistem kerja ketika menggunakan tenaga surya. Jadi itu bisa kombinasi yang tadi saya maksud. Prioritas utamanya adalah panel surya untuk charging baterai. Ketika dia kurang support dari matahari, maka PLN langsung inject power untuk charging ke baterai. Setelah itu baru dialirkan ke beban. Seperti itu kira-kira sistem kerjanya. Untuk jenisnya sendiri,
solar hybrid ini itu kita ada 3 varian dari 850 VA. Ini bermain di 12 volt DC, baterainya minimal 100 Ah, solar panelnya 600 WP. Itu beban maksimalnya sampai dengan 680 watt. Nah, itu kita ada juga di atasnya lebih sedikit, itu 1100 VA. Dengan beban maksimal 850 watt. Sistemnya sama, bermain di 12 volt, cuma minimal baterainya 150 Ah. Nah, untuk maksimal PV-nya sama dengan yang 850, itu sebesar 600 WP. Kalau memang mau lebih lama lagi atau lebih besar lagi kapasitasnya, itu kita ada 1500 VA yang maksimal bebannya 1200 watt. Cuma ini dengan beban maksimal ini kita jangan memaksimalkan 1200, tapi dengan artinya harus ada power factor-nya lagi, Pak. Sistemnya yang 1500 VA bermain di 24 volt, artinya 2 unit baterai, minimal 100 Ah. Untuk maksimal PV-nya sendiri itu sebesar 1000 WP. Tinggal nanti jenis konfigurasinya aja. Artinya solar panel yang akan digunakan berapa besar per lembarnya. Untuk merangkainya semua, ini solar panelnya harus dirangkai paralel, Pak. Jadi tidak boleh di seri untuk jenis solar hybrid ini. Untuk backupnya, ini saya kasih contoh. Untuk backupnya yang 850 VA dengan beban 500 watt dan baterai 100 Ah satu unit, itu dia bisa backup hingga 1 jam. Artinya 1 jam ini terserah Bapak mau untuk backup apa ini, peralatan komputer, televisi, lampu, atau dan lain-lain. Untuk di 1100 VA, itu dengan beban listrik maksimal 650 watt, itu juga bisa 1 jam dengan ukuran baterai 150 Ah. Nah, jika memakai yang 1500 VA, itu dengan beban 1000 watt, itu bisa backup selama 1 jam. Harus dilihat juga spesifikasinya ya Pak. Jenis-jenis beban apa yang bisa digunakan seperti ini. Ini yang tadi saya bilang adalah sine wave, semua jenis tidak atau bermotor atau tidak bermotor. Nah, ini artinya induksi. Jadi untuk yang sine wave sendiri itu bisa digunakan seperti rice cooker, TV, atau set mini PC. Artinya ini bisa kita gunakan juga di sekolah-sekolah atau di rumah. Jadi enggak hanya khusus untuk komputer saja ya Pak. Kalau contohnya aja nih, kalau 20 set mini PC, itu dia 20 set. Biasanya kan kalau UPS kecil itu kan hanya satu komputer aja. Tapi ini kita bisa, segala macam kita bisa gunakan. Untuk TV bisa, untuk vakum bisa, untuk komputer juga bisa, rice cooker juga bisa, nanti tergantung dari kapasitas baterainya aja. Nah, ini dia. Yang tadi saya sudah terangkan di awal, cara kerja dari si solar hybrid dalam charging. Nah, ini Bapak bisa lihat, solar panelnya itu merupakan sebuah prioritas untuk dia charging ke baterai. Nah, ketika solar panelnya atau matahari mendung atau redup atau mungkin sudah malam, maka grid atau PLN langsung support ke solar hybrid untuk charging baterai. Oke, sampai sini jelas. Nah, untuk output beban, maka jika baterainya sudah full,
maka sistemnya akan mengambil energi dari baterai terlebih dahulu. Jadi baterai kan kalau sudah full, Bapak pasti akan bertanya, nanti kalau sudah full, apakah dia akan terus ngecas? Nah, ini dia jawabannya. Sistem akan mengambil energi dulu dari baterai untuk dialirkan ke beban. Seperti itu. Nah, ini kebutuhan, salah satu contoh kebutuhan 20 set mini PC. Kalau mini PC kan dengan layar LED itu kan kuotanya lebih kecil-kecil, itu bisa bahkan sampai dengan 5 jam backup-nya. Dengan kapasitas baterai 200 Ah sebanyak 2 unit. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Sekarang kita masuk ke cara instalasi dalam pemasangan solar hybrid. Alat apa aja yang dibutuhkan? Nah, ini dia. Alat apa yang dibutuhkan? Material yang digunakan adalah pertama tang potong, kabel, obeng plus atau minus, konektor MC4, MCB DC, kabel jumper untuk baterai, kabel solar panel, baterai, inverter, otomatis juga perlu dengan solar panelnya. Bagaimana cara instalasinya? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, kita siapkan dulu lokasi penempatan solar panel. Kalau di Indonesia biasanya menghadap ke selatan atau utara, biar penangkapan dari sinar mataharinya stabil. Jangan menghadap ke timur atau selatan barat. Seperti ini, sudut kemiringan itu bisa 30 derajat atau 45 derajat. Tinggal tergantung masing-masing lokasi saja. Yang kedua adalah setelah kita sudah menyiapkan lahan untuk pemasangan, kita sambungkan konektor solar panel ke MCB. Tentunya pengaman ini harusnya tidak hanya MCB saja, tapi harus juga ada dipasang surge arrestor. Kenapa harus dipasang surge arrestor? Ketika nanti petir atau menyambar dari si panel surya, otomatis kan tegangannya akan berlebih. Nah, itu akan diredam oleh surge arrestor sebelum mengenai dari peralatan kita. Karena ketika petir sudah masuk sepersekian detik yang besar, itu MCB biasanya ada yang bisa menahan atau juga ada yang tak bisa menahan. Tergantung dari MCB masing-masing. Kalau MCB kita pakai yang bagus, bisa menahan tapi sedikit. Apalagi kita pakai MCB yang biasa. Kenapa kita harus pakai surge arrestor? Itu tadi untuk menghindari petir merusak alat elektronik kita atau alat inverter kita. Nah, yang ketiga, kita ada menyiapkan baterai terlebih dahulu. Juga menyiapkan baterai, yaitu hubungkan kabel jumper terminal plus ke terminal minus baterai. Ini jika kita menggunakan hybrid 1500 dan menggunakan sistemnya 24 volt, maka kita sambung dulu Pak, itu plus minus baterai yang satu, kita hubungkan dulu. Lalu ujung-ujungnya hubungkan kabel merah inverter ke terminal baterai plus. Nah, lalu juga hubungkan kabel hitam inverter ke terminal minus baterai yang satunya lagi. Setelah selesai, maka sambungkan kabel konektor baterai ke inverter. Oke. Nah, yang kelima, sambungkan setelah kita konektor baterai sudah terpasang,
Maka yang kelima adalah sambungkan kabel konektor solar panel tadi yang sudah kita rangkai di atas atau di ground atau di mana ke inverter. Setelah semua dipasang, jangan dinyalakan dulu Pak. Nah, sambungkan kabel konektor inverter ke PLN. Nah, setelah itu selesai, maka kita lihat rangkaiannya seperti ini. Tapi ini sebelum di-on-kan semua. Setelah itu baru kita sambungkan ke alat-alat yang akan di-backup. Setelah alat-alat sudah di-backup atau sudah tersambung, baru kita bisa mengoperasikan ini sebagai inverter dan backup sistem dari peralatan listrik kita. Oke, sampai sini mungkin Bapak-Bapak ada pertanyaan? Gimana nih Ibu? Kita mau lihat pertanyaannya. Bagus itu sih. Pertanyaannya kebetulan baru satu pertanyaan dari Pak Arif Setiawan. Untuk inverter solar hybrid, jumlah baterai apa bisa ditambah? Misalkan solar hybrid 1500 menggunakan baterai 4x100 atau 6x100. Kalau untuk yang hybrid ini Pak, dia sudah terbatas Pak. Artinya jika Bapak itu menambahkan baterainya jadi 4, itu dia kapasitas dari si inverter tidak memenuhi Pak untuk kebutuhan itu. Karena ampernya otomatis akan besar. Jadi memang si hybrid ini sudah didesain 1500 VA itu 2 baterai. Gitu, dengan kapasitas 100 sampai 200 Ah. Jadi kalau memang Bapak kira-kira, saya butuhnya 200 Ah, tinggal kasih saja baterainya 200 Ah, cuman maksimal 2 buah baterai. Dia tidak bisa dibikin bank. Biasanya kita kalau installer nyebutnya itu bank, grup baterai. Nah. Oke. Yang kedua dari bidang Dishub Tarakan. Untuk instalasi satu jalur dengan instalasi kabel rumah, bagaimana? Jalur PLN maksudnya. Bisa saja satu jalur, yang penting kapasitas dari si beban yang akan di backup tidak melebihi dari kapasitas si inverternya. Misal 1500 VA itu kan maksimal 1000 watt. Jadi seandainya si PLN yang sudah terpasang atau backup yang diperlukan itu 1000 watt, itu nggak masalah. Kita tinggal hubungkan ke output bebannya. Cuma biasanya ini nanti kan perlu sinkronisasi Pak untuk kayak tegangan dari PLN-nya. Saya sarankan sih untuk outputnya, jadi Bapak yang mau di backup yang mana saja itu dipisahkan. Gitu. Kalau untuk PLN seluruhnya kan kita nggak ada lampu, ada segala macam. Jadi posisinya gini Pak, input dari PLN masuk ke si inverter dahulu, baru dari output dari si inverter baru masuk ke jalur distribusi yang akan di backup. Jadi bukannya masuk ke jalur MCB PLN yang sudah terpasang. Jadi sebelum didistribusikan ke beban, dari jalurnya input PLN masuk ke inverter, setelah inverter baru masuk ke distribusinya. Susah. Seperti itu. Jadi pokoknya yang penting sebelum ke distribusi, dari PLN masuk ke inverter dulu.
untuk baru ke distribusi. Jangan dijadikan satu ke MCB yang sudah terpasang di rumah untuk outputnya. Untuk menambah waktu backup dari Eko Harisma. Untuk menambah waktu backup, apa yang harus ditambah? Otomatis kalau waktu backupnya seperti apa nih? Kalau waktu backupnya, tadi kan baterainya 100 Ah, kita ambil contoh, untuk bisa 1 jam. Kalau 2 jam, otomatis pakai 200 Ah. Yang perlu ditambah, baterainya diganti. Tapi kalau untuk lebih dari 2 jam, maka otomatis Bapak harus hitung ulang sistem yang diperlukan. Gitu. Umur dari Pak Arya Jabdi. Umur baterai berapa lama? Kalau umur baterai tergantung pemakaian, Pak. Kalau untuk tubular sendiri, itu dengan maintenance yang tepat, itu dia bisa bertahan sampai hingga 5 tahun. Kalau baterai kering atau Verela, itu biasanya sih hanya bertahan 1,5 tahun. Karena dia tidak pakai maintenance. Tapi kalau tubular, seandainya pakai dengan maintenance yang tepat, itu dia bisa hingga 5 tahun. Dari Mr. DJ. Perpindahan dari power PLN ke baterai itu langsung tanpa kedip ya. Oh iya betul, tanpa kedip. Dia 10 sampai 20 milisecond berubah transfer rate-nya. Kenapa? Ini bisa hanya digunakan kecuali untuk server ya Pak. Untuk alat-alat listrik di rumah itu tidak akan terjadi masalah. Tapi kalau untuk server, otomatis Bapak harus punya transfer rate-nya itu di bawah 8 milisecond. Dari Pak Yorawan, kalau yang 1500 VA, pemakaian solar panel, apa ada batasannya? Iya Pak, benar. Itu maksimal 1000 watt. Maksimal. Dihubung paralel semua, jangan di seri, karena dia sistem voltasenya terbatas. Jadi dia nggak, kalau di seri maka dia tegangannya akan melebihi dari kapasitas inverter, otomatis inverternya akan bermasalah nanti. Dari Pak Dedi Wibisana, berdasarkan pengalaman di lapangan, berapa persen penghematan listrik dari PLN kalau pakai alat ini Pak, yang 1500 VA misalnya? Nah, kalau untuk menghemat, ini kan tipenya jenis off grid, artinya off gridnya ini kan butuh maintenance, gitu. Tapi kalau dari penghematan listrik, itu kita tidak bisa katakan ini bisa hemat berapa persen dari pemakaian. Karena otomatis kita pasti perlu charging ke baterai. Jadi kalau Bapak ingin penghematan listriknya lumayan, Bapak menggunakan yang sistemnya on grid. Gitu. Kalau untuk yang 1500 VA, ini tetap kita akan memakai, karena dia sistemnya sistem backup, tetap memakai PLN. Karena pada malam harinya kita nggak mungkin ngecas pakai panel surya, dan seandainya kita memanfaatkan baterainya itu paling hanya bisa, tergantung kapasitas beban. Kalau dimaksimalkan, ya berarti Bapak cuma hanya bisa bertahan 1 jam. Tapi kalau bebannya dikurangkan, otomatis bisa menambah waktu backupnya. Dari Pak Elvin Warsito, butuh berapa panel solar cell untuk aki 400 ampere? Kalau saya pernah itu kebutuhan aki 400 ampere, itu kita butuh panel suryanya itu sebesar
3000 watt sudah cukup. Dengan asumsi efektif mataharinya selama 4 jam. Bagaimana perhitungannya? Mungkin Bapak bisa catat seperti ini. 400 ampere kita kalikan DOD-nya, kita bagi dengan efektifnya matahari, lalu kita kalikan dengan tegangan chargingnya dia. Misal Bapak mau pakai sistem berapa nih? Sistemnya 48 atau sistem 24, 12, 24, 36, 48, tinggal tergantung itu saja. Nah, itu tergantung dari itu. Nah, sebentar. Ini kok hilang. Itu pertanyaan dulu aja. Nah, kalau kita coba pakai hitungnya, ini masih yang tadi ya, masih yang 400 ampere, butuh berapa solar cell. Kalau kita memakainya di sistem 48 volt, itu yang dibutuhkan itu sebesar 3000 watt untuk charging 400 ampere selama masa efektif matahari 4 jam yang kita ambil. Seperti itu. Dari Mukmi, apakah solar hybrid ini ada garansi? Ya, ada. Untuk garansinya, ini kebetulan saat ini ada combo-combo, itu garansinya 2 tahun. 2 tahun, cuman ini 2 tahun ini berlaku ambil ketika inverter dengan baterai. Ya, betul. Inverter dengan baterai tubular. Itu pada saat ini garansinya combo 2 tahun. Dari Siadari, Bapak pakai baterai merek apa dan garansinya berapa lama? Garansi secara keseluruhan atau per item, dan spesifikasi solar panel yang Bapak pakai apa, jenis poli atau mono. Untuk baterainya tentu saja kita pakai baterai luminous. Garansinya berapa lama? Nah, kalau item per item itu garansinya terpisah, tapi kalau sekarang kebetulan ada combo garansi 2 tahun. Nah, itu inverter dan baterai tubular. Untuk spesifikasi solar panel, kita ada 2. Ada jenis poli dan juga jenis mono. Dari yang tadi nih, bidang darat di utara. Berarti repot dong Pak, harus buat 2 jalur. Oh, bukan seperti maksudnya Pak. Jadi kalau memang Bapak masuk ke jalur rumah, jadi dari KWH meter, itu kan itu masuk ke MCB rumah yang sudah terpasang, itu bisa masuk ke langsung input sebelum masuk MCB terpasang. Arti gini aja, KWH meter, MCB di rumah yang sudah terpasang, masuk ke inverter. Nah, outputnya dari si inverter baru ke masuk jaringan distribusi listrik di rumah Bapak. Gitu. Tapi harus diperhatikan juga beban yang digunakan di rumah Bapak itu tidak melebihi dari kemampuan si inverter. Otomatis bila Bapak dengan kapasitas beban yang lebih besar, otomatis inverternya tidak bisa memaksakan pakai yang solar hybrid. Vacuum cleaner bukannya motor, memang vacuum cleaner motor, tapi dia kapasitasnya kecil Pak. Yang dimaksud motor di sini seperti pompa air. Pompa air kan biasanya dia memiliki kapasitas yang sangat besar, karena sekali putaran dia, sekali startingnya itu lumayan.
butuh berapa lama cas baterai dari PLN? Kalau untuk cas baterai dari PLN, itu harusnya dia lebih cepat dari panel surya. Dia bisa 2 jam, karena dia kan stabil. Kalau panel surya itu kan kita ada mendung, ada gelap, ada kadang terang, kadang mendung, seperti itu. Tapi kalau dari PLN dia stabil, harusnya 1 jam hingga 2 jam dia sudah full baterainya. Dari M. Asrul, jika pada waktu malam hari kapasitas baterai tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah, bagaimana cara kerja inverter? Otomatis ini kondisi malam harinya PLN-nya mati atau tetap menyala nih. Kalau dia PLN-nya tetap menyala, maka si inverter akan mengambil power dari PLN untuk charging baterai. Tapi jika kondisi PLN-nya mati, artinya kita harus mengurangi beban-beban yang bisa di backup oleh si baterai. Kalau PLN-nya masih nyala, dia akan charging melalui PLN. Dan juga langsung bebas ke beban. Jadi sembari charging, juga sembari beban. Untuk baterai, pakai baterai kering atau basah itu terserah pilihan Bapak. Mau baterai kering bisa, atau baterai basah juga bisa. Dari Sony Denas, bisa bantu Pak rumus menghitung beban dan daya yang dibutuhkan sesuai dengan inverter yang digunakan. Oke, nanti ntar saya ada di belakang ini, nanti ntar kita bahas contohnya. Dari smart komputer, kita selesaikan dulu itu. Apa ada produk Luminous yang on-grid? Ada. Itu tipenya NXI 130 dan NXI 150. Itu untuk kapasitas NXI 130 itu sebesar 3 kW dan NXI 150 itu sebesar 5 kW. Dari Pak Suharmanto, kalau dipakai di persawahan, menyalakan submersible, apakah panel surya bisa cas terus-menerus saat dinyalakan submersible tersebut? Kalau dikondisikan di siang hari, otomatis dia bisa Pak untuk charging panel suryanya, charging melalui baterai untuk menyalakan submersible. Tapi harusnya kan sepertinya submersible itu sudah ada yang DC deh Pak. Yang DC artinya Bapak tanpa harus pakai inverter, artinya menggunakan dari panel surya langsung. Tapi ini pompanya cari yang DC ya Pak. Pompa yang DC itu sudah bisa langsung digunakan solar panelnya, langsung bisa mengoperasikan si submersible tersebut. Siang hari nanti ntar ketika itu berjalan, maka Bapak menggunakan penampung air untuk menampung semua itu. Harusnya sih sudah bisa berjalan. Kalau siang hari, tapi kalau malam hari digunakan otomatis harus pakai baterai dan inverter. Dari Ferry, ketika baterai full charging dan siang hari matahari terik, apakah tetap menggunakan dari PLN atau bisa menggunakan dari solar panel? Kalau baterai full dan siang hari matahari terik, itu bisa jadi si solar panelnya langsung dialirkan ke beban, Pak. Ketika penuh, maka dia langsung bebas ke beban. Seperti itu. Kalau model on-grid yang pakai meteran Exim, apakah bisa disupport merek Luminous ini, Pak? Kalau pakai hybrid itu tidak bisa disupport. Tapi yang jenisnya NXI 130 dan 150 itu bisa memakai meteran Exim. Itu beda bentuknya juga, Pak. Kalau yang ini fungsinya sebagai backup, kalau yang on-grid sebagai
penghemat. Ini fungsinya adalah sebagai backup. Kalau listrik tidak pernah mati, apakah daya yang tersimpan di baterai, apakah perlu dibuang atau seperti apa? Ini yang tadi saya bilang, ketika dia full, artinya kan harus ada equalize dari si baterai, itu nanti sedikit demi sedikit si baterai akan diambil powernya untuk ke beban. Gitu. Selain dari si listrik PLN atau dari panel surya bypass langsung ke beban, maka baterai akan melakukan equalize otomatis untuk pembuangan energi yang ada di baterai ke beban. Dari Pak Ahmad Muhaimin, berarti bisa buat backup tanpa terpasang solar cell. Oh bisa. Jadi Bapak maksudnya tanpa pakai panel surya, tapi PLN saja bisa pakai ini. Dari Pak Kholis Najib, maaf masih awam, perbedaan varela dan tubular, yang mana yang lebih awet? Kalau dua-duanya sih kebetulan yang lebih awet itu tubular, Pak. Dengan maintenance yang baik, tubular lebih awet. Tapi kalau varela, kita mudahnya kita tanpa maintenance, cuma umurnya hanya sekitar 1 sampai 1,5 tahun saja, sampai 2 tahun. Tapi kalau tubular itu bisa sampai dengan 5 tahun dengan perawatan yang baik. Cara perawatan solar panelnya bagaimana? Oh, gampang Pak. Solar panel itu gampang kok. Bersihinnya itu kita tinggal semprotkan air aja di bidangnya, di penampangnya. Dia nanti kan air akan turun sendiri, bersih sendiri. Seperti itu. Mudah keperawatannya. Dari Pak Rudi. Untuk tim teknisi, pemasangan ada ready dan biaya per paket berapa? Oh, kalau untuk pemasangan kita ada dan biayanya nanti Bapak bisa menghubungi marketingnya berapa untuk pemasangan per paketnya. Nanti kita kasih seperti itu. Untuk sebagai intermezzo dan sebagai pengenalan, inverter kita juga sebetulnya sudah ada yang memakai jenis untuk solar panel dan ada juga yang tanpa menggunakan panel surya. Jadi tinggal tergantung pilihan Bapak mau seperti apa. Apakah ada settingan dari alat solar hybrid untuk merubah dari DC ke AC untuk menghidupkan alat elektronik? Ini kebetulan sangat mudah sekali Pak, dia tidak perlu setting-setting, hanya ada di tombol powernya saja. Apakah varela itu sama dengan deep cycle? Semua baterai pasti ada deep cycle-nya juga, Pak. Biasanya kalau deep cycle sih memang lebih menitik beratan ke tubular. Cuman tinggal tergantung. Deep cycle itu kan masalahnya cuman pada proses charging dan discharge saja. Jadi berapa lama dia charging dan berapa lama dia discharge, otomatis itu akan merubah siklus dari dia prosesnya dia untuk charging. Apakah ada settingan dari alat solar hybrid untuk mengubah on yang tadi ya? Sudah dijawab. Nah, sekarang saya akan coba kasih contoh penentuan jenis inverter apa yang kita gunakan, artinya untuk pemenuhan kebutuhan seperti apa. Ada di sini? Langsung? Nah. Tunggu. Sebentar. Oke. Nah, ini saya
kasih contoh cara menentukan kebutuhan agar kita sesuai pemilihan dari inverternya dan berapa buah. Contohnya, apa yang harus kita perhatikan? Pertama kita harus ketahui dulu berapa kebutuhan daya kita. Yang kedua, rating inverter yang akan digunakan untuk kebutuhan kita. Dan ketiga, baterai yang tepat dibutuhkan untuk inverter kita. Artinya kapasitasnya berapa. Contohnya kebutuhan daya beban. Ini kita contohnya, nah seperti ini, kebutuhan listrik kita di rumah, daya bebannya sekian, kalau dijumlahkan itu sebesar 456 watt. Dari sini kita sudah menentukan rating VA dari inverter yang dibutuhkan. Nah, berapa? Biasanya kan kita bagi dengan power factor, yaitu 80%. Nanti di situ kita akan bertemu. Nah, cara perhitungannya mulai dari yang pertama adalah inverter kita cari, yang kedua baterainya, yang ketiga solar panelnya, nah yang keempat adalah controller. Itu opsional jika inverter kita tidak terintegrasi dengan controller. Contohnya, nah seperti ini, rating inverter yaitu VA, volt ampere, itu artinya adalah tegangan yang dipasok oleh inverter ke peralatan. Peralatan Anda membutuhkan lebih banyak volt ampere daripada kebutuhan daya di watt karena sifat dari perangkat. Rasio ini kita sebut faktor daya. Nah, tadi kita kan kebutuhannya berapa? 456 watt. Kita bagi 0,8. Kelewatan. Sebentar. Nah, ketika 456 watt kita bagi 0,8, maka hasilnya adalah 570 VA. Nah, ini sebagai contoh aja ya. Jadi inverter yang digunakan adalah dengan daya VA-nya 850 VA sampai dengan 900 VA. Itu akan menjadi pilihan tepat untuk rumah kita. Kenapa kok nggak 570 VA saja? Kita harus perhatikan beban kita ada lonjakan atau enggak. Jadi kalau kita kasih inverternya yang pas, ketika ada lonjakan maka inverter itu akan mengalami overload. Setelah kita sudah temukan itu inverter, berarti ukuran 850 VA, katakanlah seperti itu, maka baterai yang kita gunakan adalah seperti ini. Kita butuhkan untuk backup selama 2 jam. Dari peralatan yang tadi kita sudah hitung, itu butuh sekitar 2 jam. Sekarang kita kapasitasnya berapa nih untuk 2 jam? Tadi kita sudah tentukan inverter kita bermain di sistem 12 volt, karena ukurannya 850 VA. Nah, sekarang bagaimana dengan beban 745 VA tersebut? Perhitungan seperti ini. Kapasitas baterai, kita tentukan daya dari yang tadi peralatan kita sudah hitung sebesar 456 watt, kita kalikan dengan waktu backup-nya, itu selama 2 jam. Nah, lalu kita bagi dengan sistem inverter yang akan digunakan. Tadi kita sudah tentukan 850 VA itu bermain di 12 volt, otomatis satu buah baterai, itu kita bagi 12 volt, lalu kita bagi kembali dengan efisiensi inverter. Setelah dapat hasilnya kembali, kita bagi dengan diode baterai. Nah, itu Bapak bisa lihat nilainya. Nah, hasilnya adalah
135,71 Ah. Nah, cuma kan nggak ada nih baterai yang 135 ampere, nggak ada. Otomatis maka pembulatannya ke atas 150 Ah. Gitu. Setelah inverter baterai sudah kita temukan, nah sekarang bagaimana nih? Ini contohnya ketika kita butuhnya baterai banyak, tapi kalau tadi kan kita butuhnya hanya satu saja, berarti kita nggak perlu seri paralel karena inverter kita kecil. Tapi ketika kita butuhnya inverternya besar, ini saya kasih gambaran kapasitas baterai ketika dia dihubungkan seri paralel. Nah, ketika dia dihubung seri, maka prinsip yang harus kita pakai adalah voltasenya akan bertambah, ampernya akan tetap. Jadi contohnya ini 4 buah baterai dengan ukuran 12 volt 100 Ah. Jika dihubung seri, maka hasilnya adalah voltasenya menjadi 48 volt, Ah-nya menjadi 100 Ah. Lain halnya ketika dia dihubung paralel. Prinsipnya yang dipakai adalah voltasenya akan tetap, ampernya akan bertambah. Artinya di sebelah kanan kita bisa lihat voltasenya tetap menjadi 12 volt, cuma kapasitas baterainya, Ah-nya, dia menjadi 400 Ah. Seperti itu. Nah, ketika ini dihubung seri paralel, maka prinsipnya kita gabungkan nih yang seri dan paralelnya seperti itu. Jadi 48 volt, 200 Ah. Seperti itu. Nah, tadi kita sudah menemukan hasil dari kapasitas baterai, inverter, dan kebutuhannya yang diperlukan, maka kita akan menghitung kebutuhan dari solar panelnya. Nah, seperti ini. Kebutuhan dari solar panel itu adalah kapasitas baterai yang tadi kita sudah temukan, itu sebesar 150 Ah, kita kalikan dengan DOD baterai, lalu kita bagi efektif sinar matahari. Nah, setelah hasilnya ketemu, kita kalikan dengan voltase charging. Voltase charging itu bergantung dari sistem sistem baterai yang kita gunakan. Jadi kalau kita pakai satu buah baterai 12 volt, otomatis voltase chargingnya harus di atas 12 volt. Kita kasih rata-ratanya itu yang sudah ditetapkan 14,4 volt. Jadi kalau memakai 24 volt, 36 volt, 48 volt, tinggal kita kalikan saja. 14,4 kita kali 2, 14,4 kita kali 3, 14,4 kita kali 4. Seperti itu. Setelah hasilnya sudah ketemu, kita bagi dengan efisiensi controller. Kenapa efisiensi controller itu macam-macam, Pak? Jadi bergantung dari produk masing-masing, itu ada yang 0,8, ada 0,9, itu tinggal kita bagi saja. Nah, hasilnya yang kita temukan adalah 420 WP. Nah, kalau kita pakai, karena kita tadi inverternya bekerja di sistem 12 volt, maka kita harus tentukan juga panel surya kita itu berada di kelas 12 volt juga. Sebagai informasi, untuk kelas 12 volt dari panel surya itu hanya ada di kapasitas 50 WP sampai dengan 150 WP. Itu bermain di kelas 12. Tapi selebih dari itu, 200 WP sampai dengan 250 dan 300 WP itu bermain di kelas 24. Nah, ini kita ambil contoh 150 WP sebanyak 3 unit. Itu bermain di kelas 12, jadi kita paralel semuanya. Jangan di seri, Pak. Kalau di seri, nanti voltasenya
lebih tinggi. Efisiensi solar panel. Nah, ini dia nih. Kita kan pengen tahu nih efisiensi panel surya kita berapa besar sih gitu. Pada umumnya kan memiliki sekitar 0-30%. Contohnya aja sistem dirancang menyerap energi sebesar 200 watt. Artinya nih si panel suryanya ukuran 200 WP. Ukurannya dia kan pasti 1,5 meter persegi. Efisiensinya berapa? Kita gunakan nilai dari IRF-nya. Itu sebesar 1000 watt per meter persegi. Artinya untuk setiap meter persegi matahari mampu memberikan daya sekitar 1000 watt. Rumusnya untuk mengetahui efisiensi dari panel surya kita seperti ini. Efisiensi maksimum sama dengan adalah 200 watt kita bagi 1000 watt per meter persegi, kita kali 1,5 meter persegi, hasil berapa? Kita kali 100%. Mungkin itu sekitar 12,5%. Artinya dari 200 watt yang kita punya, itu hanya bisa menghasilkan dikurangi 12% saja. Jadi mungkin hanya 180 watt, seperti itu. Untuk rangkaiannya, dia sistemnya sama dengan baterai, karena dia sama-sama DC juga. Kita ambil contoh modul PV 250 WP dengan VOC-nya 36 volt, ISC-nya 8,5 ampere. Kalau kita hubung seri, powernya akan bertambah jadi 500 WP, voltasenya akan bertambah jadi 72 volt, ISC-nya ampernya tetap 8,5 ampere. Lain halnya ketika dia dihubung paralel, maka powernya tetap akan bertambah. Misalnya kita mau bikin 3 paralel ini, powernya bertambah jadi 750 WP, voltasenya tetap 36 volt, tapi ISC-nya dia bertambah. Jadi 8,5 kita kalikan 3, itu sebesar 25,5 ampere. Modul dan juga begitu juga ketika dihubung seri paralel. Tapi ini jarang terjadi nih dihubung seri paralel seperti ini. Dan ini juga tidak dibenarkan, tapi ini hanya sebagai pengetahuan saja. Ketika dihubung seri paralel, maka powernya bertambah jadi 1000 WP, VOC-nya 72 volt, ISC-nya 17 ampere. Nah, untuk penentuan solar charge control-nya, kita harus lihat spesifikasi dari si panel suryanya. Terutama ISC-nya berapa, 8,53 ampere. Nah, kalau kita sudah tahu itu, kita kalikan 3 tuh, 8,53 ampere. Nah, maka inilah kebutuhan solar charge yang bisa kita gunakan. 25 ampere. Otomatis kita harus pembulatannya ke atas, 30 ampere. Solar charge kan ada macam-macamnya tuh, ada 10 ampere, ada 20 ampere, 30 ampere, bahkan sampai 60 ampere. Kalau kita kebutuhannya 25 ampere, maka kita pakai dengan rating 30 ampere. Kenapa? Karena kalau kita pakai di bawahnya, otomatis dia tidak akan bisa cover semuanya. Dan juga bisa jadi masalah pada si controllernya. Oke, seperti ini yang tadi kita sudah bahas. Apa ada lagi? Udah, sepertinya. Masih ada lagi, Bapak Ibu? Masih ada pertanyaan lagi? Sampai sini? Nggak ada? Apa cukup jelas?
yang tadi ya. Nggak cukup paham. Oke, mungkin tidak. Oke, kalau sudah jelas, mungkin nanti ada pertanyaan, silakan Bapak bisa menghubungi tim teknisi kami. Di balik dari katalog ini ada nomor teleponnya itu 0811 951 24 kali. Itu kalau Bapak ada pertanyaan kurang jelas, bisa menghubungi kami. Kami siap untuk memberi penjelasan atau memberi sharing. Kita sharing aja, sharing informasi seperti itu. Untuk toleransi perubahan dari listrik ke inverter berapa detik, Pak? Oh, tadi saya sudah katakan transfer rate-nya itu sebesar 10 sampai 20 milisecond, Pak. Ini hanya bisa digunakan untuk peralatan listrik biasa seperti TV dan lainnya, tidak untuk server. Kalau server itu harus di bawah 0,8 seperti itu. Karena dia nggak boleh ada jeda sedikit kalau untuk server. Tapi kalau untuk listrik, komputer di rumah yang tidak untuk server itu kita masih bisa cover ini 10 sampai 20 milisecond. Oke, kiranya cukup. Kalau cukup, oke, saya akhiri sampai di sini. Kalau ada kurang jelas atau wah, saya butuh pertanyaan lagi, butuh jawaban lagi, silakan Bapak bisa menghubungi technical support kita yang ada di balik katalog ini, buku ini. Nah, nanti bisa menghubungi marketingnya aja. Sales marketing masing-masing. Oh, ini ada satu lagi musuh. Kalau Connect SW sudah termasuk solar control, tanggung satu lagi ya Pak, kasihan. Kalau Connect SW itu belum termasuk solar controller, jadi dia hanya berupa inverter saja. Oke. Jadi dia terpisah kontrolernya. Itu juga beda produk, Pak. Kita sekarang lagi membahas Luminous. Kalau itu sebenarnya ada sesi lain nanti berikutnya. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Selamat sore dan bisa dilanjutkan oleh Ibu Mika kembali. Selamat sore dan semoga sehat selalu. Oke, thank you Pak Taufik. Terima kasih Bapak Ibu yang udah mendengarkan dari tadi. Kita mungkin langsung lanjut ke ngepas kali ya. Tunggu sebentar. Oke. Oke, saya infokan dulu hadiahnya apa nih. Hadiah undian hari ini. Tunggu. Oke. Bapak Ibu, kita udah masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi door prize. Kita hari ini akan membagikan 2 unit baterai 7Ah Luminos yang akan dimenangkan oleh 2 orang pemenang. Jadi 1 orang dapat 1 baterai ya. Oke. Berdasarkan tadi nama-nama yang sudah masuk, kita akan undi langsung.
saya infokan kepada Bapak Ibu, nanti saya akan panggil Bapak Ibu sekitar 3 kali ya. Kalau saya baik mungkin nanti 5 kali. Nanti ketika saya panggil namanya, tolong chat ke grup WhatsApp-nya boleh, ke Zoom juga boleh, langsung bilang aja saya gitu. Nanti saya akan cek, saya akan tanya kepada Bapak Ibu daftarnya atas nama salesnya siapa, tolong diingat baik-baik. Kalau Bapak Ibu yang bukan pemenangnya tapi ngaku-ngaku saya, percuma, karena nanti hadiahnya akan dikirim ke pemenangnya yang udah registrasi, karena mereka kan udah ada alamatnya, nanti saya akan kirimnya langsung ke sana. Jadi kalau Bapak Ibu ngaku-ngaku, cuma karena saya ikutin nama yang ada di keluar di undian. Ini saya tunjukin dulu, saya pakai apa nih untuk sekarang. Tunggu sebentar. Biar Bapak Ibu ya, biar sesuai. Kalau nama-namanya lengkap kan enak. Loading, tunggu sebentar. Kesana. Kenapa nih? Tunggu ya Bapak Ibu ya. Agak ngadat. Mungkin karena yang ikut lumayan. Semoga sesuai nih. Itu ya Bapak Ibu, kayaknya terjadi kesalahan teknis sedikit. Kasih free aja semua, Kak. Waduh, rugi saya nanti, rugi bandar nih. Kebaca nggak nih? Terbaca. Oke, saya pakai namanya nih random picker, jadi nama-nama Bapak Ibu udah masuk semua di sini, sampai yang paling terakhir tadi. Sekarang saya acak, saya pilih satu nama untuk pemenang baterai 7Ah. Oke, pemenangnya Bapak Saiful dari Arista Teknik atau Prima Teknik ada, tolong dijawab. Oh iya, chatnya tolong ke everyone ya. Jadi semuanya tahu kalau Bapak Ibu ada. Nanti saya dikira manipulasi nih. Ada? Arista Teknik. Oke, Pak Saiful boleh info ke saya nama salesnya siapa? Ya, Pak Saiful. Nama salesnya siapa Pak yang undang Bapak?
Ingat nggak? Ayo, aku ingat Pak. Pak Gunawan. Oke, sip. Saya catat dulu. Oke, selamat kepada Bapak Saiful. Sekarang saya cari nama selanjutnya. Siap-siap, ini berarti pemenang terakhir nih. Oke, sudah terlihat. Oke. Saya mulai 3, 2, 1. Oke, selamat Bapak Muhammad Evan Wahyu Elektronik. Panggilan pertama. Panggilan pertama untuk Bapak Muhammad Evan dari Wahyu Elektronik. Panggilan kedua, wah, tumben nih, dipanggil langsung nyaut semuanya. Oke, berarti selamat kepada Bapak Evan, Muhammad Evan dari Wahyu Elektronik. Saya catat dulu. Pak Muhammad Evan, seharusnya siapa Pak? Tolong disebutkan dulu. Seharusnya siapa Pak? Tolong diingat. Pak Gunawan juga. Oke. Oke, saya informasikan. Oke, saya informasikan selamat kepada dua orang pemenang kita, yaitu Bapak Saiful dari Alista Teknik atau Prima Teknik, seharusnya Bapak Gunawan, dan juga Bapak Muhammad Evan dari Wahyu Elektronik, seharusnya juga Bapak Gunawan. Oh ya, saya infokan, kita punya paket spesial, itu baterai VLA bersama dengan solar hybrid, atau kita juga punya produk lain, yaitu solar EcoWatt, bersama dengan solar panel. Bapak Ibu bisa tanya ke sales kita, karena kita ada promo khusus untuk Bapak Ibu. Oke, itu aja. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan mungkin? Terima kasih. Kalau belum ada, oke. Ada yang belum beruntung, dicoba lagi sih. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hari ini telah mengikuti acara training kita. Terima kasih juga yang udah ikut dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Saya infokan sehat-sehat kepada Bapak Ibu. Mungkin nanti di kesempatan selanjutnya kalau kita udah COVID-nya udah hilang, mungkin nanti kita bisa ketemu Bapak Ibu, langsung training di depan Bapak Ibu di kota-kota yang ada di daerah Jawa, terus ada daerah Lampung, Medan, Jakarta, daerah lainnya mungkin nanti semoga kita bisa ketemu secepatnya, bisa infokan kepada Bapak Ibu mengenai produk-produk kita. Oke. Materi presentasi nanti akan saya kirim kepada Bapak Ibu di email masing-masing. Jadi yang udah daftar nanti saya langsung email ke email Bapak Ibu. Nanti mungkin kalau sempat langsung segera saya email, saya kasih ke WhatsApp. Saya di WhatsApp group udah infokan juga sales-sales kita di sana, dan juga ada nomor teknisi kalau seandainya Bapak Ibu ingin bertanya lebih lanjut mengenai teknis. Lalu untuk katalog juga udah ya Bapak Ibu, jadi saya rasa udah lengkap. Oh ya, untuk kritik dan saran mungkin Bapak Ibu nanti ada tambahan, saya mau materi trainingnya ini, atau yang gritty, atau produk yang nggak pakai solar panel, atau detail mengenai baterai aja, Bapak Ibu bisa info ke kita, nanti kita kasih link khusus untuk kritik dan saran untuk Bapak Ibu. Oke, saya ucapkan selamat sore. Kita udah selesai di jam 3:19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa kepada Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata. Sampai jumpa. Selamat sore. Bapak Ibu silakan keluar masing-masing. Saya jadi nggak matiin dulu. Bapak Ibu silakan keluar satu persatu aja. Thank you.